Semenjak jadi konten kreator, barulah ngerasain yang namanya masak pun kena hujat ataupun dinyinyirin. Ada yang bilang katanya masakanku gitu-gitu aja lah, dan bahkan anehnya lagi ada yang nanya kenapa aku tuh selalu masak beli barang-barang yang murah. Tapi it's okay, aku nggak marah ataupun sakit hati sama sekali kok. Cuman agak sedikit heran aja, emangnya kenapa aku masaknya kayak gitu-gitu aja? Emangnya kenapa kalau aku masak beli barang yang murah-murah? Toh kan di sini tuh aku masaknya bukan untuk Anda, dan ini pun aku masaknya juga bukan pakai uang Anda. Apalagi nih kalau sampai tahu ya kalau ini tuh aku beli sayurnya 3 bungkusnya itu cuma 5.000 aja. Gimana? Kira-kira mau bilang apa lagi nih? Mau bilang kalau ini tuh sayur murahan, atau mau bilang juga kalau aku nih medit, pelit. Tapi nggak apa-apa sih ya kalaupun aku mau dibilangin kayak gitu. Yang penting kan aku nggak merugikan Anda ya. Dan menurut aku nih kayaknya bukan aku aja sih yang belanja suka beli yang murah-murah aja. Kayaknya rata-rata kalau setiap emak-emak belanja gitu pasti selalunya beli yang murah-murah aja. Karena kalau ada yang murah kenapa harus beli yang mahal ya kan? Apalagi nih ya kalau belanja sayur di pasar itu diperbolehkan untuk menawar harga. Aku yakin banget rata-rata emak-emak itu kalau belanja pasti bakalan menawar dengan harga yang lebih murah lagi. Orang kadang beda harga seribuan aja gitu masih dipertimbangkan emak-emak kok ya kan mak? Jadi kesimpulannya ini aku kasih tahu aja ya, jangan pernah samaratakan selera orang dengan selera Anda, dan juga jangan pernah samaratakan isi dompet orang dengan isi dompet Anda. Dan di sini aku mau kasih tahu lagi kalau aku ngomong kayak gitu bukan berarti aku marah ataupun sakit hati ya sama ketikan kalian di kolom komentar. Karena bagi aku selagi ketikan kalian itu belum merugikan aku sama sekali, it's okay, nggak apa-apa. Itu hak kalian mau nilai aku kayak mana. Cuman di sini aku hanya mau kasih tahu dari cara berpikirku dan dari sudut pandangku aja. Nah, jadi oke, sudah ya, sudah clear. Jadi di sini aku kembalikan lagi ke aktivitas memasakku di pagi hari ini. Masih seperti biasa dengan hari-hari sebelumnya, aku selalu menampilkan masakanku yang kayak gitu-gitu aja, yang cukup sederhana aja. Jadi untuk menu sederhanaku hari ini aku masak sayur asem. Tadi aku juga udah gorengkan tempe sama goreng ikan asin untuk menu pendampingnya. Masak sayur asemnya pun di sini aku cuma pakai bumbu instan aja, tapi tadi aku ada tambahkan juga irisan cabai merah, lengkuas sama asam jawa. Kalian ada yang sama nggak dengan aku kalau masak sayur asam itu versi yang pakai bumbu instan aja, jadi nggak perlu lagi giling-giling bumbu. Karena menurut lidah aku pakai bumbu instan aja pun udah enak kok. Tapi nggak tahu ya kalau selera orang kan berbeda-beda. Dan di sini pun aku ada juga buat sambal terasi, karena menurut aku kalau sayur asam itu udah paling pas disandingkan dengan sambal terasi ya kan. Nah, kembali lagi ke masakan sayur asamku. Tadi itu kan aku pertama masakkan dulu sayur yang keras-keras, terus di sini tuh udah lembut sayurnya yang keras seperti jagung itu, barulah aku masukkan sayur yang cepat masaknya kayak itu ada kol sama daun melinjo. Ini pun aku icipin rasanya udah enak, udah pas rasa asamnya, cuman kurang sedikit garam aja, makanya tadi tuh aku tambahkan lagi garam. Dan tara, masakanku hari ini selesai juga. Ini ada sayur asem, ada tahu dan tempe goreng tepung, ada sambal terasinya juga, dan terakhir nggak ketinggalan ini ada ikan asinnya sama lalapan jengkol. Tapi itu lalapan jengkolnya untuk Pak Su aja ya, nanti mau aku bawakan juga untuk bekal kerjanya. Dan di sini pun Pak Su juga udah siap-siap, tinggal mau berangkat pergi kerja aja. Untuk bekalnya juga udah aku siapin. Harus dikasih kayak gitu Pak Su kalau bawa bekal, karena kalau nggak suka kelupaan mana tempat kerjanya jauh lagi. Dan kalau udah ketinggalan bekal nanti malah akunya yang jadi kesel, karena kan kita udah mempersiapkannya dari subuh, terus kita masaknya juga udah banyak, jadi kalau nggak dibawa gitu bekalnya rasanya kayak mana gitu. Nah oke, ini Pak sudah pergi kerja, tinggallah aku sama kedua bocilku. Tapi karena di sini kedua bocilku masih pada tidur, jadi aku mau me time dulu sebentar di depan pintu samping sambil menikmati pisang goreng yang dibagi sama mertuaku.